Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari di saat ini kita persiapkan hati hidup kita untuk datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan yang hidup. Mari sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di saat sekarang ini kami mempersiapkan hati dan hidup kami seluruhnya Tuhan, sepenuh hati dan hidup kami Tuhan, untuk memuji bahkan bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah
sungguh indah bersamamu. Selamanya indah bersamamu Tuhan, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu dan mengagungkan namamu Tuhan. Sebab hanya Kau saja yang layak untuk disembah. Kami datang memuji-Mu. Haleluya. Ku sembah, ku muliakan namamu. Ku sembah dan ku sembah dan ku puji namamu. Haleluya. Ku agungkan namamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Ku agungkan namamu Tuhan. Oh, rapatakan alamayana alamayana sikini alabalapatakan alabalapatakan. Ku bersyukur memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan bagi Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Bagimu segala hormat dan syukur ku naikkan kepadamu. Syukur ku naikkan padamu, syukur ku naikkan bagimu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima kemenangan
imanku bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sungguh kami bersepakat dengan firman-Mu, dengan janji-Mu Tuhan, bahwa janji-Mu ya dan amin. Dan biar firman-Mu tergenapi dalam kehidupan kami semuanya, bahwa setiap kami bukan hanya sekedar kami mendengar saja, tetapi dengan tekun dan dengan setia melakukan kehendak-Mu Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan penyertaan, pimpinan dan pertolongan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami semuanya untuk kami dapat hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Biar kiranya saat ini Engkau berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan, memberitahukan kepada kami lagi kebenaran yang kami mesti hidupi dalam hidup ini, agar kami terus mengalami satu proses yang mengubahkan kehidupan kami ke arah yang jauh lebih baik lagi, makin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan memberitahukan lagi buat setiap kita. Hal ini berkaitan dengan yang namanya ucapan perkataan, tetapi sekaligus berkaitan dengan integritas hidup dari seseorang. Istimewa kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tentu kita harus memiliki sebuah standar kehidupan yang jauh berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini, sehingga kehidupan kita betul-betul menampak sebagai terang dan bukan sebagai sesuatu yang gelap. Karena Tuhan menempatkan kita di tengah dunia ini sebagai terang dunia, sebagai garam dunia. Jadi jelas sangat jauh berbeda. Nah, hal itu salah satunya ditunjukkan lewat bagaimana kita menjaga integritas hidup kita, terutama melalui ucapan perkataan kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 menegaskan hal ini buat setiap kita. Firman Tuhan mengatakan, saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Dari firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita ada dua model saksi. Ada saksi yang setia, tapi juga ada yang namanya saksi dusta. Ketika Tuhan memberikan 10 perintah, pada perintah yang ke-9, ke hukum yang ke-9, Tuhan mengatakan jangan menjadi saksi dusta bagi sesamamu, atau jangan bersaksi dusta. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini memberitahukan lagi buat kita, bagian pertama kebenarannya adalah agar dalam kehidupan kita itu kita dapat menjadi seseorang yang memiliki sebuah integritas yang ditunjukkan dengan memiliki perkataan yang benar. Hal ini dinyatakan lewat saksi yang setia tidak berbohong. Seorang saksi yang setia, saksi yang benar, dia akan menyampaikan apa adanya. Kata saksi di sini adalah orang yang sungguh-sungguh mengalaminya, merasakannya, melihatnya secara langsung, mendengarnya secara langsung, merasakan secara langsung, dan mengalami secara langsung. Dan itulah yang disebut dengan sebagai seorang saksi. Nah, seorang saksi yang setia dia tidak akan berbohong. Kalau kita melihat pada pengadilan, biasanya ketika seseorang mau dijadikan seorang saksi, entah saksi yang meringankan atau saksi yang memberatkan, biasanya akan diambil sumpahnya terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya saksi tersebut betul-betul bersaksi sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar, dan apa yang dialaminya secara langsung, sehingga menghasilkan seorang saksi yang berkualitas, bukan saksi dusta. Namun yang terjadi terkadang sekalipun sudah diambil sumpah, bahkan mungkin demi Tuhan dan lain sebagainya, tapi toh ternyata banyak juga yang kemudian tetap nekat dan bersaksi dusta. Mengapa hal ini terjadi? Biasanya ketika orang mungkin karena adanya tekanan, bahkan mungkin juga karena adanya godaan uang dan lain sebagainya, sehingga orang mau kemudian menjadi seorang saksi yang tidak setia. Artinya dia mengingkari apa yang sesungguhnya merupakan sebuah kebenaran, dan kemudian dia mengucapkan sebuah kebohongan, sehingga yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah.
Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksi yang setia. Artinya kita punya integritas. Integritas itu ditunjukkan dengan bagaimana kita benar dalam berkata-kata. Sehingga ucapan kita mengucapkan kebenaran, bukan kebohongan. Kita anak Tuhan, kita mesti seperti Bapa kita. Di dalam Tuhan hanya ada kebenaran, tidak ada dusta, kebohongan, kepalsuan, dan lain sebagainya. Tetapi iblis adalah bapa si pendusta. Dari dalamnya pun tidak ada kebenaran, hanya tipu muslihat, siasat yang bisa menjatuhkan dan lain sebagainya. Tidak ada ketulusan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan mesti memiliki yang namanya integritas dalam kehidupan. Zaman sekarang ini sangat sulit mencari orang yang berintegritas, yang kemudian nampak lewat ucapannya menyatakan hal yang benar, bukan hal yang bohong ataupun dusta. Namun kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki hal ini. Nah, hal ini bisa terjadi bila kita memiliki sebuah kehidupan yang didasarkan pada takut akan Tuhan. Kalau seseorang tidak takut akan Tuhan, maka dia nggak peduli dengan hal apapun juga. Dia akan lakukan segala macam hal, termasuk mungkin berdusta, berbohong, dan lain sebagainya. Tapi kalau seseorang takut akan Tuhan, dia menghormati Tuhan, dia memuliakan nama Tuhan, dia sadar bahwa ada Tuhan, ada pribadi yang memperhatikan hidupnya, yang mengasihinya, dan lain sebagainya. Dan wujud penghormatannya, pengakuannya akan keberadaan Tuhan, bagaimana dia memuliakan Tuhan lewat kehidupannya, maka ditunjukkan dengan sebuah kehidupan yang berintegritas, yaitu dengan ucapan yang benar. Kalau memang kita tidak tahu, ya bilang kita nggak tahu. Nggak perlu kemudian kita sok tahu dan kemudian menyampaikan sesuatu yang justru kemudian mengarah pada hal yang salah. Kita lebih-lebihkan atau mungkin terkadang kita kurang-kurangkan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi seorang saksi yang setia. Bahkan Tuhan katakan nggak perlu lagi bersumpah sebenarnya. Anak Tuhan harus menyampaikan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Mengapa terkadang orang bahkan sampai ketika mungkin dengan temannya, dengan tetangganya, dengan saudaranya dan sebagainya mengatakan sumpah demi ini, sumpah demi itu dan lain sebagainya. Tuhan Yesus mengatakan nggak perlu bersumpah demi itu dan lain sebagainya. Simple saja, kalau iya, enggak, selesai. Lain daripada itu berasal dari si jahat. Kalau bukan iya di atas ya, tidak di atas tidak, itu artinya ada dusta di antara kita, dan itu berasal dari si jahat. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita mesti hidup dalam kebenaran. Tuhan memanggil setiap kita. Ketika kita dimerdekakan, dibenarkan oleh Tuhan, kita punya status baru. Saudara dan saya adalah orang benar. Dan sebagai orang benar, kita mesti hidup dalam kebenaran. Bertindak yang benar, hidup yang benar, bekerja yang benar, melayani dengan benar. Bahkan juga termasuk dalam benar dalam berkata-kata. Dan inilah yang Tuhan kehendaki, sehingga melalui ucapan mulut kita juga dapat jadi berkat, tapi juga mempermuliakan Tuhan. Saudara bayangkan kalau seseorang kemudian berdusta, berbohong, dan menjadi saksi dusta, hidupnya tidak akan mempermuliakan nama Tuhan. Karena lewat ucapan mulutnya yang berdusta, menjadi saksi dusta, berbohong, kemudian membuat kehidupannya justru mempermalukan nama Tuhan, karena dia tidak menghormati Tuhan. Nah, kita bisa menjadi seseorang yang memiliki integritas dalam hidup kita, terutama lewat perkataan kita adalah kalau kita memiliki sebuah dasar kehidupan yang didasarkan pada takut akan Tuhan. Takut akan manusia hanya akan mendatangkan jerat bagi hidup kita, tapi takut akan Tuhan akan menolong kita, dan itu mendatangkan berkat. Nah, ini masuk pada bagian yang kedua. Kita dapat memiliki sebuah kehidupan yang berintegritas, terutama lewat ucapan perkataan kita, yang mengucapkan perkataan yang benar, yang setia, yang tidak berbohong, tidak berdusta, yaitu bila kita sadar siapa kita di dalam Tuhan. Ketika kita sadar bahwa diri kita adalah anak Tuhan, umat kepunyaan Allah, orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, maka sudah seharusnya lah kita hidup di dalam kebenaran. Termasuk dalam ucapan kita.
karena kita tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Dan sebagai saksi Tuhan, kita menyaksikan tentang kebenaran Tuhan. Kita menyaksikan di tengah dunia ini tentang kasih Tuhan, tapi juga tentang kebenaran Tuhan. Bagaimana kita dapat menyaksikannya bila kita sendiri belum pernah mengalaminya? Itulah sebabnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mesti mengalami Tuhan secara pribadi. Mengalami kebenaran Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, tapi juga mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Dengan kita mengalami Tuhan, kita dapat memberitahukan kepada orang lain tentang siapa Tuhan dan lain sebagainya, karena kita sudah mengalaminya. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita belajar di hari ini untuk kemudian menjadi seorang anak Tuhan yang memiliki integritas dalam kehidupannya, terutama ditunjukkan, dinyatakan lewat ucapan perkataan kita yang kemudian menjadi saksi Tuhan yang setia, yang menyampaikan kebenaran, kabar baik, tapi juga mengucapkan kebenaran dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada kebohongan, tidak ada dusta, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dengan jalan demikian hidup kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Dan didasarkan semuanya ini bisa terjadi kalau kita punya dasar kehidupan takut akan Tuhan. Yang kedua, didasarkan pada apa? Pengertian dan pengenalan tentang siapa kita di dalam Tuhan. Sehingga kita tahu identitas kita akan sangat menolong kita bahwa saya harus berkata benar, hidup dalam kebenaran. Mengapa? Karena saya telah dibenarkan oleh Tuhan. Nah, ketika kita hidup dalam cara demikian, itu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan di saat ini, buat firman Tuhan yang begitu berharga dan penting buat kami Tuhan. Agar ketika kami menjalani hidup ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kami memiliki integritas dalam hidup ini. Sehingga dengan jalan demikian juga dapat menjadi sebuah kesaksian yang baik, kesaksian yang hidup, yang memberkati dan mempermuliakan nama Tuhan. Terutama lewat ucapan perkataan kami, tidak menyembur-nyemburkan kebohongan atau menjadi saksi dusta, tapi saksi yang setia, yang hidup dalam kebenaran, tapi juga mengucapkan kebenaran. Sehingga oleh hidup kamilah nama Tuhan dipermuliakan. Kami sadar ini tidak mudah, kami sadar ini tidak semudah yang kami bayangkan, tetapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan memampukan kami untuk kami dapat menghidupi firman-Mu dalam perjalanan hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melangkah untuk melakukannya, Tuhan pun memampukan, melengkapi dan meneguhkan kami semuanya, sehingga kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, biar kiranya damai sejahtera daripada Tuhan, kemuliaan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, Tuhan nyatakan buat Indonesia, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan kasih dan anugerah Tuhan. Memberkati pemerintahan Tuhan yang ada di pusat sampai di daerah, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan TNI, Polri dan lain sebagainya, bahkan sampai tingkat yang ada di bawah. Tuhan berkati mereka semuanya dengan sehat kuat daripada Tuhan, tapi juga dengan hikmat, bahkan takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, supaya dapat menjalankan roda pemerintahan dengan segala baik, membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada. Kami berdoa khususnya dalam menghadapi situasi karena pandemi, Tuhan berikan hikmat bagi pemerintah yang ada, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, supaya dapat bersinergi, berkolaborasi dengan baik, sehingga dapat Tuhan memutuskan mata rantai penyebarannya dan meningkatkan hal yang baik, sehingga Indonesia boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan dan dapat melewati masa pandemi ini dengan segala baik, karena kami tahu Tuhan tetap menyertai bangsa ini. Demikian pula memberkati kami semua yang boleh mengikuti doa pagi ini dimanapun kami berada. Berkat anugerah Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kami, yang memberkati dalam hidup kami semuanya. Dimanapun kami berada, mengalami berkat kasih sayang daripada Tuhan. Kalaupun di antara kami mengalami mungkin masalah dengan kesehatan, kami berdoa biar kiranya Tuhan menyatakan anugerah-Mu kepada mereka semuanya, sehingga mereka dijamah, dilawat oleh Tuhan dan mengalami kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan yang hidup. Kalaupun di antara kami juga Tuhan mengalami masalah dan pergumulan, kami bermohon kepadamu Tuhan, Tuhan memberikan hikmat, tapi juga kekuatan, bahkan jalan keluar, sehingga kami semua dapat cakap menghadapi segala perkara dan berkemenangan di dalam Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau selesai doa ini kami akan melanjutkan kembali aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan, perlindungan-Mu atas kami semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat daripada Tuhan. Bila kiranya di saat ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.